yang akan memasuki ruangan. Yang pertama Ibu Afrida Tuti Tampu Bolon. Berikutnya Ibu Anna Sitinjak. Ibu Anita Marbun. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Selamat datang di acara penamatan kepemimpinan Ratri Wanita Advent angkatan yang kedua. Yang pertama telah tamat 7 orang dan yang kedua adalah
adalah 15 orang. Dan kita akan mulai ibadah ini dengan bersama-sama berdiri menyanyikan lagu Sion nomor 471, Berdiri Karena Yesus, dan nanti doa buka akan dibawakan oleh pendeta Dr. Melvin Malau, dan kemudian nanti kata pengantar dan laporan akan dibawakan oleh Direktur BWA Jakarta Lokal Konferensi Ibu Medis Hana Martu. Kita persilakan berdiri untuk bernyanyi bersama-sama Berdiri Karena Yesus, suatu nomor 471. bersatu dalam doa. Bapa kami, Tuhan kami yang sungguh ajaib, dari tempat ini ya Tuhan kami datang menyembah serta membawa rasa syukur kami yang begitu besar diserahkan kepada Tuhan. Oleh karena Engkau telah berikan waktu ini untuk menambah pengalaman rohani kami yang baru dalam Yesus, melalui putri-putri Tuhan yang telah mendedikasikan hati mereka kepada Tuhan. Mereka menggunakan waktu mereka yang berharga untuk mengikuti beberapa lama waktunya sertifikasi kepemimpinan Bakti Wanita Advent
di conference di Jakarta dan sekitarnya. Dan pada hari ini menjadi hari yang berharga bagi putri-putri Tuhan yang terkasih ini dalam program tamatan kedua dari sertifikasi kepemimpinan BWA yang ada di conference. 15 orang putri-putri Tuhan telah merelakan hati mereka untuk melayani Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh. Melalui peristiwa penamatan ini, kiranya Tuhan akan terus bertambahkan karunia, damai sejahtera dan belas kasihan-Mu yang luar biasa, memakai putri-putri Tuhan 15 orang yang akan tamat pada hari ini. Tuhan pakai mereka lebih dahsyat lagi sementara dunia ini sedang morat-marit, karena para wanita-wanita sangat berperan aktif untuk memenangkan jiwa-jiwa dan mempersiapkan banyak orang masuk ke dalam kerajaan-Mu. Berkati hamba-Mu Pendeta Marbun yang akan memberikan motivasi bagi kami yang sudah hadir di tempat ini, secara khusus bagi tamatan yang akan ditamatkan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir bersama dengan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpinlah acara ini menjadi kepujian kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Persilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan laporan dan kata pengantar dari Ibu Ketua Direktur BWA Jakarta, ada baiknya saya memperkenalkan yang hadir di depan ini. Saya memperkenalkan dari yang pertama adalah yang tadi berdoa, Bapak Pendeta Dr. Melvin Malau sebagai Direktur Adventist Mission Local Conference Jakarta. Persilakan berdiri Pak Malau sekali lagi. Congratulations. Yang kedua, pasti sudah kenal sekali ya BWA, Bapak Pendeta Dr. Alex Haloman Marbun sebagai Presiden dari Jakarta Local Conference. Dipersilakan berdiri. Selamat sore, Bapak. Yang berikutnya adalah Ibu Medis Hana Marbun sebagai Direktur BWA Jakarta Local Conference. Silakan berdiri. Dan ini yang paling penting sekali, bos dari kita semua, Ibu Jenny Sagala atau Ibu Jenny Lubanggal, Direktur BWA Indonesia Union Mission ya, West Indonesia Union Mission. Silakan. Shalom sahabat BWA, shalom semuanya. Baik. Saatnya kita sebelum nanti mendengarkan sebuah lagu komitmen dari para tamatan, kita akan mendengarkan laporan dari Direktur BWA Jakarta Local Conference, Ibu Medis Hana Marbun. Shalom bagi kita semuanya. Selamat sore, selamat datang bagi semua saudara dan saudari yang dengan penuh sukacita mau hadir pada sore hari ini untuk menyaksikan ada 15 orang wanita-wanita yang luar biasa yang telah menyelesaikan semua tuntutan menjadi seorang wanita mengikuti acara sertifikasi kepemimpinan BWA. Saya perlu melaporkan bahwa perlu memuji nama Tuhan juga oleh karena kasih karunia Tuhan ke-15 hamba-hamba Tuhan, para wanita yang luar biasa ini telah mengikuti sertifikasi dari tahap awal, sertifikasi level 1, 2, 3, dan 4. Itu tidak mudah karena semua yang harus mereka ikuti, ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang mereka harus hadiri dan mereka harus ikuti dengan baik. Selama 4 tahun, ke-15 saudari-saudari kita ini mengikuti. Dari mulai tahun 2017, 2018, 2019, dan sekarang 2020.
Memang tadinya kami akan mengadakan sertifikasi level 1 sampai dengan 4 itu di UNAI, Bandung. Tapi akibat datangnya tamu yang kita tidak undang, datangnya virus corona atau virus corona ini yang mewabah di seluruh dunia, sehingga itu membuat kita tidak dapat melaksanakan sertifikasi seuni. Pimpinan kita dari UNI, seuni akan dibuat di sana. Tanggal sudah ditentukan bulan Mei, kita sudah siap semuanya, tapi bulan Maret datang tamu yang tidak undang. Sehingga semua jadi berubah, rencana semua berubah. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, tanggal 25 sampai 27 Agustus yang lalu, baru lalu, kami melanjutkan khusus untuk level 4, melanjutkan untuk menyelesaikan semua tuntutan-tuntutan pelajaran daripada semua mahasiswa atau mahasiswa ya, sahabat BWA yang mengikuti dari tahun ke tahun. Dan puji Tuhan ada 15 orang yang dapat ditamatkan pada sore hari ini. Sebenarnya dari tahap awal itu lebih daripada 15. Ada berhalangan mereka, akhirnya mereka tidak bisa mengikuti. Di tahun lalu ada 16, akhirnya tahun ini hanya 15. Puji Tuhan 15. Tahun lalu kami menamatkan hanya 7 ya, 7 orang. Jadi Ibu Jenny sebagai pimpinan kami dari UNI, inilah tamatan yang akan kita tamatkan pada sore hari ini, ada 15. Kami mohon bagi semua tamatan BWA yang akan tamatkan pada sore hari berdiri semua. Inilah pimpinan kami dari UNI dan juga dari konferensi, dan kepada hadirin semua yang hadir menyaksikan, ini adalah yang akan kita tamatkan sore hari ini. 15 orang yang siogianya harusnya 17, tapi ada berhalangan 2 orang lagi, mereka tidak bisa mengikuti dari tahun yang lalu. Jadi inilah tamatannya Ibu. Kiranya sore hari ini mereka akan mendapatkan yang terbaik dan dapat melakukan yang terbaik untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan juga bagi masyarakat, dan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami persilakan untuk semua tamatan duduk kembali. Kita akan senang mendengarkan satu komitmen yang akan disampaikan kepada kita semua dari kelas tamatan melalui sebuah lagu pujian yang berjudul Wherever He Leads, I'll Go. Kemanapun Dia pimpin, saya akan pergi. Dipersilakan.
Tuhan atas komitmen yang begitu indah. Dan kita tiba saatnya untuk mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Alex Markun. Kita persilahkan Bapak Pendeta. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Ada juga anak gadis ya. Selamat sore semuanya. Tidak ada satu sukacita yang bisa kita terima ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan dan kita perjuangkan. Saya tahu ketika para PWA mengambil pelajaran dari setiap instruktur adalah sebuah perjuangan mengisi isian yang harus dipelajari, digumuli. Dan itu bukan berarti pelajarannya pelajaran asal-asalan, tapi mengandung makna tersendiri dalam kehidupan seorang wanita secara fungsional, penuh keteraturan dan disiplin yang berlaku dalam membina ibu-ibu yang handal, wanita yang handal di gereja kita. Karena seorang wanita dalam Alkitab banyak peran yang dibuat. Kadang-kadang kita tidak melihat itu secara nyata dalam kehidupan Alkitabiah, bahwa wanita itu memiliki peranan yang sangat strategis untuk kehidupan bangsa, untuk kehidupan manusia setiap zaman, sejak Adam dan Hawa eksis sampai Tuhan Yesus datang nanti. Saya ingin mengucapkan selamat untuk Anda yang tamat maupun yang sudah tamat 7 orang tahun lalu. Ditinjau dari banyaknya atau jumlah wanita yang ditamatkan atau bergabung dalam leadership ini, mulai dari level 1, 2, 3, dan 4, tidaklah sebanding dengan jumlah wanita yang ada di gereja kita. Jadi ini merupakan satu tugas lain yang lebih berat lagi oleh para wanita yang sudah ditamatkan hari ini. Tugas adalah melatih wanita yang lain di gereja kita untuk menjadi seperti Anda, memiliki tanggung jawab yang betul-betul disadari, diterima dan dilakukan melalui terang Alkitab. Saya akan menggambarkan kepada kita melalui Alkitab apa peran wanita yang strategis dalam Alkitab. Kita tahu bahwa wanita itu adalah lawan jenis dari laki-laki, ya kan? Tapi jangan salah sangka bahwa wanita itu bukan komplement terhadap pria, bukan pelengkap terhadap pria. Anda jangan menurunkan derajatmu sebagai seorang wanita Kristen yang menurunkan derajat Anda bahwa Anda itu sebagai wanita sebagai seorang komplement, pelengkap dalam kehidupan pria. Bukan. Ada yang jauh lebih dari itu. Kalau bahasa aslinya, kata aslinya diucapkan dalam Alkitab adalah penolong terhadap pria. Apa maksudnya penolong? Jauh lebih dari seorang pelengkap. Penolong adalah bahwa di dalam diri seorang pria itu ada yang kurang, perlu ditolong, perlu disempurnakan kehidupan pria itu melalui keberadaan wanita. Begitu ya? Kata penolong itu adalah menyanggupkan seorang pria melakukan tugasnya oleh wanita. Bukan komplimen kehidupan seorang pria. Jangan diturunkan derajatnya. Mari kita lihat Hawa misalnya, wanita pertama yang ada di dunia ini yang Tuhan ciptakan. Wanita itu berbeda dari pria sebagai seorang penolong. Kejadian 3:20 menandaskan bahwa Hawa itu ibu dari semua yang hidup. Kenapa ya Hawa disebutkan menjadi ibu dari semua yang hidup di dunia ini atau manusia? Fungsinya
peranannya. Peranan wanita itu yang diberikan oleh Tuhan kepada wanita itu harus turun-temurun, harus berkesinambungan seperti apa yang dilakukan oleh Hawa itu. Demikian juga wanita-wanita selanjutnya menjadi terus-menerus seperti itu. Lantas apa rupanya yang dibuat oleh Hawa? Apa artinya seorang ibu, saudara sekalian? Atau wanita? Apa artinya? Ada yang bisa tegaskan kira-kira dari salah satu gamatan? Apa sebetulnya artinya wanita itu menjadi ibu? Terlepas dari menikah atau tidak menikah, seorang wanita itu bila mana dia menjalankan perannya, dia adalah seorang ibu untuk semua makhluk yang hidup. Itu Alkitab bilang. Ada apa dengan Hawa, saudara sekalian? Memiliki naluri untuk mendidik, membina, mengarahkan anak-anaknya. Ada naluri yang dimiliki oleh wanita yang tidak dimiliki oleh pria sebagai penolong pria, supaya dia mendidik, membina, menuntun anak-anak sepanjang zaman. Itulah sebabnya Roh Nubuat bilang bahwa rumah tangga adalah pendidikan atau sekolah yang pertama, dan orang tua adalah guru yang pertama, tetapi ibu adalah guru yang terutama dalam rumah tangga. Ingat ya, rumah tangga adalah sekolah yang pertama di dunia ini bagi anak-anak kita. Orang tua adalah guru yang pertama, tetapi ibu adalah guru yang terutama. Itulah yang ingin diturunkan oleh Tuhan terhadap Hawa dan selanjutnya. Dan jangan turunkan derajat saudara sebagai seorang wanita yang Tuhan inginkan berperan serta mewujudkan manusia yang sepadan dengan dia. Saya berikan wanita yang kedua, Sarah. Kalau saudara baca, saya menandaskan di dalam ayat ini, walaupun ada ayat-ayat yang lain, tetapi sifat atau sikap yang lain itu dimiliki oleh wanita yang lain. Tapi saya ingin bahwa Sarah ini memiliki sifat atau sesuatu yang baik yang suaminya sendiri mengakui dan raja mengakui. Kejadian 12 ayat 11. Sarah itu adalah wanita cantik. Cantik parasnya, cantik perilakunya. Itulah Sarah yang diperwalikan kerajaan sorga terhadap Sarah. Dan wanita itu harus cantik, baik batiniahnya maupun apa penampilannya, saudara sekalian, ibu-ibu, para wanita. Jadi jangan ceroboh untuk hidup, harus cantik bawaannya. Harus juga cantik pembawaannya, tabiatnya, ya Ibu Marpunya. Harus, saudara sekalian, itu di-require. Abraham mengakui, raja juga mengakui, sampai-sampai mau diambil jadi istrinya karena cantiknya. Ada wanita cantik tapi perilakunya tidak baik, bagi saya nggak cantik itu, jadi hilang itu kecantikan, kemolekannya. Jadi jangan turunkan derajatnya sebagai seorang wanita yang Tuhan inginkan bagi kita, bagi ibu-ibu, bagi wanita. Wanita yang ketiga adalah tidak ada nama, tetapi itu adalah terhadap wanita-wanita yang banyak, yaitu wanita Israel. Kalau saudara baca dalam Ulangan pasal 6 ayat 48 itu, saya akan bacakan pada saudara. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk dalam rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ini jelas yang Tuhan kodratkan kepada wanita. Menjadi kodrat seorang wanita mengajar berulang-ulang. Berulang-ulang itu garisnya jelas, saudara sekalian, kepada bangsa Israel. Apa yang kuperintahkan kepadamu harus menjadi tanda di tanganmu dan tanda di dahimu. Itu sama dengan di buku Wahyu, saudara sekalian. Tandanya apa? Menjadikan umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu melalui peran kodrat wanita, menjadikan anak mereka takluk dan taat kepada Tuhan Allah. Ini luar biasa wanita yang diberikan melalui bangsa Israel, wanita di Israel. Coba saudara lihat, pada waktu kami ada kesempatan ke Israel, saudara sekalian, kami ketemu dengan sebuah keluarga, suami, istri, dan 2 anaknya. Kemudian si suami itu mempersilahkan istrinya untuk menghadapkan kepada kami kesopan santunan dari anaknya kepada kami sebagai tamu orang asing di Israel. Jadi dalam bahasa mereka itu yang saya tidak tahu, tapi saya lihat. Kemudian si bapak itu berhenti, 1 langkah maju istrinya, kemudian anaknya disuruh dalam bahasa mereka yang saya tidak mengerti untuk memberikan hormat kepada kami. Dan pada waktu itu hari Jumat sore mau masuk hari Sabat, dia bilang Sabat Shalom, Sabat Shalom, 2 anaknya. Dan kemudian dia tanya dalam bahasa Inggris, karena dia tahu bahwa kami orang asing. Dia tanya dalam bahasa Inggris, Bapak mau kemana? Boleh kami bantu? Berkenan kami bantu? Oh, luar biasa ini orang Israel. Kenapa? Kodrat ilahi yang diberikan kepada ibunya itu membuat anak-anaknya itu hormat kepada siapapun ketika itu diperintahkan. Jadi ini peran seorang ibu yang luar biasa. Dan suaminya tahu, dia mundur, dia izinkan istrinya untuk menampakkan kepada dunia yang bukan Israel itu ayat ini, bahwa ayat ini sedang diperankan dalam rumah tangga oleh ibu sebagai guru yang luar biasa. Yang keempat, wanita tanpa nama lagi. Kalau saudara lihat 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2-5, orang Arab pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Jadi wanita Israel ini, tapi belum menikah. Nah, di sini ada yang tamat yang belum menikah. Ini belum menikah ini. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku, maksudnya suaminya, menghadap nabi yang di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya, penyakit kusta, saudara sekalian. Naaman ini, kalau kita lihat di Alkitab. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, ada arwahnya pimpinannya, raja. Dibilang, begini begitulah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Coba perhatikan ayat selanjutnya. Maka jawab Raja Aram. Ini terkenal juga wanita ini, gadis kecil ini, gadis tawanan ini kepada rajanya, pada tuannya Naaman. Ini luar biasa. Saudara lihat di situ, dia seorang pelayan, dia seorang tawanan, tapi hatinya tidak tertawan bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia memiliki kodrat Allah. Walaupun dia seorang tawanan, hatinya, sikapnya, perilakunya bukan sikap atau perilaku tertawan. Dia menunjukkan jati dirinya sebagai seorang wanita kerajaan sorga yang ditentukan sorga di rumah Naaman menjadi saksi yang hidup, menjadi saksi yang tulus. Ini luar biasa, saudara sekalian. Maka Raja Aram, baik, pergilah
dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ini dan lain sebagainya. Pokoknya dia pergi. Siapa menyuruh? Wanita. Wanita sanggup menyuruh tuannya oleh karena tuannya menyaksikan perilaku wanita itu sangat baik. Dan saudara sekalian, sopan santun, perilaku yang baik itu lebih berharga daripada emas dan perak. Dan itu dilakukan oleh wanita ini, seorang gadis tersebut. Lakukan itu saudara sekalian, maka Anda tidak bisa dibeli, tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa teraniaya dengan sikap seperti gadis ini. Wanita kelima, Ester 4 ayat 16, yaitu Ester. Saya sebut dia, juluki dia, sang penyelamat bangsa Israel dari titah maut Haman. Ester 4:16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Ini saudara sekalian tidak main-main. Walaupun istri tidak main-main, kalau tidak diminta oleh raja bertemu tidak bisa. Maka dia bilang, sungguh pun bertentangan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Wah, ini seorang wanita yang luar biasa, yang tulus hati, mau berkorban demi bangsanya. Seorang wanita sejati adalah mau berkorban untuk anak-anaknya. Saya ingat mama saya, saudara sekalian. Kalau kami makan anak-anaknya, kebetulan kami dari keluarga miskin, bukan keluarga sederhana, di bawah miskin. Kalau sederhana sih masih mending, saudara. Mungkin pendeta lah yang sederhana. Tapi kami di bawah garis kemiskinan luar biasa. Tapi ini saya lihat yang tidak bisa saya lupakan dari mama saya. Dia berikan yang terbaik untuk kami anak-anaknya, makanan itu. Mau singkong, singkong yang terbaik. Dia makan ujung-ujungnya, saudara sekalian. Kalau ada sisa, itulah yang dia makan. Kadang-kadang saya menangis lihat mama saya, tapi perut saya lapar, saudara sekalian. Jadi saya makan juga apa yang dia kasih. Suatu kali pernah saya tolak dia, mama makan aja lah sebagian, bagi belum ya. Enggak, anakku, dia makan dengan air mata yang berlinang, berkaca-kaca makan saya makan. Saya mengintip mama saya ini, saudara sekalian, tidak makan seharian, besoknya juga makan demi saya, demi anak-anaknya. Saya baca ini Alkitab, saudara sekalian, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sekalipun tindakanku melawan undang-undang, ketika aku benar, aku akan maju menyelamatkan bangsaku. Itulah naluri yang tanamkan oleh Allah di surga kepada wanita. Jangan turunkan derajatmu dengan berhati sombong, karena sesungguhnya wanita yang benar-benar itu adalah mau berkorban untuk keturunannya, untuk bangsanya. Yang keenam, ada 2 lagi ya, sebelum jam 3, mudah-mudahan saya bisa berhenti. Yang keenam, Maria, Ibu Yesus. Coba saudara sekalian, sorga mempercayakan kepada seorang wanita melahirkan juru selamat kita. Boleh nggak saudara pikirkan itu? Kalau bukan ibu ini, Maria ini, seorang teladan, seorang yang baik hati, seorang yang sederhana, seorang yang berkenan kepada kerajaan surga, saya tidak mungkin merasa Allah mempercayakan kandungannya melahirkan Allah. Waduh, luar biasa ini, luar biasa, ibu-ibu, para wanita.
kandungannya dipercayakan kerajaan surga, melahirkan Allah yang juga manusia 100%, juru selamat dunia, saudara sekalian. Pernahkah ibu-ibu memikirkan ini, bahwa ibu itu, wanita itu adalah alat kerajaan surga, meneruskan keturunan-keturunan yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ini luar biasa wanita. Kalau saudara menonton televisi, akhirnya ini saya nggak nonton televisi, mungkin saudara juga karena pandemi. Karena kalau dibilang di rumah juga kerja sibuknya bukan main, ya. Khotbah sana sini. Kami pendetanya kalau persiapkan khotbah nggak bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, merenung dan lain sebagainya, belajar bolak-balik Alkitab, searching di ini, sibuk. Walaupun kami berada, jadi tidak pernah. Tapi dulu ketika kami gembala masih bisa nonton televisi. Jadi cerita ini cerita mungkin sekitar 6 tahun lalu kan, gembala di DKI. Kami masih sempat nonton di televisi itu, saudara sekalian. Maaf ya, ini tertutup. Tapi ada yang lain yang tidak ditutup olehnya. Dibuat murah dirinya. Saya tidak percaya, apalagi surga, tidak percaya mempercayakan seorang juru selamat lahir dari kandungannya. Tidak bisa. Saya, saudara sekalian, 2 anak saya perempuan, yang satu sudah menikah, alhamdulillah, ada yang mau menikah dengan dia, pria yang baik-baik. Saya sebagai bapak naluri berdua, kadang-kadang istri saya mungkin tahu apakah tidak tahu. Saya kalau malam, saudara sekalian, saya pegang kepalanya, Tuhan berkati anakku ini, berikan dia jodoh ya Tuhan, yang bisa mengasihi dia, yang mencintai dia dengan setulus hatinya. Saya dengan menangis berdoa untuk anak saya itu supaya dapat jodoh. Saya pegang kepalanya, saya berdoa untuk dia. Aku berlutut, Tuhan, saya adalah orang berdosa, saya memang pendeta, tapi saya ayahnya. Saya merindukan dia mendapatkan jodoh yang baik, yang mengenal Tuhan. Saya mengikuti hidupnya melalui istri saya, karena kalau pacaran kan mamanya yang dipercayakan, ditanya, sudah diputuskan. Kenapa kau putuskan? Kata mamanya, pernah dia merokok dan saya tidak suka. Aduh, merasa saya. Terima kasih istriku, engkau bisa membentuk anakku ini memilih calonnya yang baik. Kalau bukan istri saya, ibunya yang membina dia begitu rupa, saudara sekalian, asal saja pokoknya laki-laki, iya enggak? Tapi dia tahu. Dan ketika menantu saya datang melamar dia, saya tanya dia, Catherine, come here. Dia datang, apa Pak? Kamu mencintai dia? Dia lihat saya, kaget dia. Apa sih pertanyaan Bapak ini? Saya tanya kamu cinta sama laki-laki itu? Dia bilang, iya Pak, saya cinta sama dia. Apa alasanmu mencintai dia? Jawabannya itu membuat saya tidak bisa menolak apapun. Dia bilang begini, saya melihat hotline itu, namanya hotline, saya menilai hotline seperti Bapak mencintai mama saya. Jadi saya mau sama dia. Dia melindungi saya. Jadi dia rupanya mencari sosok pria yang seperti ayahnya. Maka bapak-bapak mudah-mudahan, mumpung bapak ada sini juga, ada juga terkena. Jangan macam-macam ya bapak-bapak. Cintai istrimu supaya anak kita perempuan bisa melihat sosok ayah yang mencintai ibunya menjadi suaminya. Ya. Untung saudara-saudara datang. Yang ketujuh, yang terakhir, Tabita, saudara sekalian. Kisah 9:36 ayat 37 ayat 40 sampai 42. Saya baca ini. Ayat yang biasa, saudara-saudara, tapi ada makna yang sangat dalam di sana. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita.
Merituanirus ini, wanita ini. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Jadi disuruhlah memanggil Petrus. Setelah datang Petrus, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Ya mungkin karena kaku, saudara-saudara, dia punya otot seperti saya dulu mati, kaku semuanya. Ya saya tahu ini Tabita mengalami kematian, kaku, jadi makanya dipegang. Dan saya waktu itu, saudara, karena COVID, saudara, tidak ada yang menolong, tidak ada yang berani. Jadi saya berusaha sendiri merangkak di dinding itu. Jadi saya tahu perasaannya. Petrus mengangkat tangannya, membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Ini kenapa? Saudara sekalian, pada waktu saya hidup itu kembali, yang saya ingat di otak saya hanya istri saya. Anak saya nggak saya ingat namanya. Boro-boro Alkitab, boro-boro teman. Saya ingat-ingat semuanya. Siapa saya? Yang saya ingat itu istri saya. Dan saya tahu ini Tabita, saudara sekalian. Demikian halnya. Kira-kira seperti itu. Kaku semua. Jadi harus ditolong, dibantu oleh Petrus. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Maksudnya Dorcas. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Siapa ini Dorcas, saudara sekalian? Siapa ini Tabita? Orangnya sama. Apa? Banyak berbuat baik kepada orang lain. Banyak berbuat baik kepada orang lain. Apakah Tabita atau Dorcas istri orang kaya enggak? Coba terka dan coba baca, selidiki. Orang kaya tidak? Tidak, saudara sekalian. Ibu Teresa kaya? Tidak. Ketika orang bertanya kepada Ibu Teresa, yang saya pikir hampir sama dengan Tabita ini, orang bertanya kepada Ibu Teresa, kenapa Ibu Teresa kalau ada sedikit berkat, berdoa untuk berkat, dibagi-bagi kepada orang, Anda tidak menikmatinya? Kami amat amati, sudah lama di India ini. Dia bilang, Ibu Teresa menjawab, saudara-saudara sekalian, saya diminta oleh Tuhan, saya dituntut oleh Tuhan, bukan untuk sukses, tetapi saya dituntut oleh Tuhan untuk setia. Doa saya adalah meminta berkat kepada orang lain, dan saya harus setia mengembalikan berkat itu kepada orang lain. Saya tidak kaya, saya tidak punya, tapi apa yang Tuhan punya yang diberikan lewat saya, saluran kepada saya, dengan setia dari Tuhan itu, saya kembalikan kepada orang lain untuk menolong mereka. Para wanita sekalian, para tamatan, Anda diminta, dituntut oleh Tuhan, bukan untuk sukses, tetapi untuk setia kepada Tuhan, untuk setia melakukan kodrat ilahi yang ada di dalam diri Anda. Selamat dan Tuhan memberkati. Kita puji Tuhan karena firman Tuhan yang begitu baik menjadi pembekalan bagi kita di dalam melayani Tuhan. Baik, selanjutnya sebelum kita memberikan penghargaan dan sertifikat kepada para tamatan, tentu kita akan menghargai terlebih dahulu para narasumber kita. Tapi hanya ada satu di sini yang baru bergabung dengan BBA, yaitu Bapak Pendeta Dr. Melvin Malau. Kami persilahkan Bapak berdiri.
Ibu Hana Marbun akan memberikan penghargaan sebagai ucapan terima kasih karena beliau sudah mengarahkan kami di Departemen Bakti Wanita. Terima kasih banyak untuk Terima kasih banyak. Mungkin Bapak Melvin Malau ada yang disampaikan sepatah dua patah kata pada para tamatan, boleh juga. Yang pertama-tama selamat kepada semua tamatan. Banyak wanita di dunia ini, tetapi saudara-saudarilah wanita yang hebat-hebat. Selamat terus melayani sampai saudara. Baik, kami minta Ibu Direktur Bakti Wanita Advent Edisana Marbun Ketran bersama Ibu Jenny Sagala untuk memberikan penghargaan kepada para tamatan. Baik, yang pertama adalah Ibu Afrida Tuti Tampu Bolon. Semua pelajaran yang sudah diberikan ada di sini semua. Terima kasih. Ibu Ana Sutija. Begitu tekselnya dipindahkan, semua meriah ya tepuk tangannya. Jangan pelit-pelit tepuk tangannya. Yang berikutnya Ibu Anita Marbun. Betty Susi Bernardus.
meriah lagi karena ini adalah ketua kelas tamatan. Ketua kelas.
Jackie Runtu. Satu-satunya anak gadis. Dari Ibu Jenny Sagala sebagai Direktur BWA Uni Indonesia Bagian Barat, dan sedikit kata sambutan untuk kita semua. Baik, kita bertenang diri. Baik. Selamat sore bagi kita semuanya. Selamat sore. Shalom. Shalom. Tentunya kita puji Tuhan, karena hanya oleh karena kemurahannya lah kita dapat berkumpul pada saat ini dalam acara wisuda, ya, yang sudah menyelesaikan
tuntutan level 1, level 2, level 3, sampai level 4. Ya. Ini memang DKI mantap belajar di ICOR ya, untuk percontohan dengan di seluruh Indonesia kawasan barat, karena memang masih hanya DKI yang sudah menamatkan. Tamatan pertama tahun lalu ada 7 orang dan tamatan kedua tahun ini. Sahabatku BA ada 15 orang. Tentunya pertama-tama saya atas nama pimpinan kita Uni Indonesia Kawasan Barat mengucapkan selamat buat 15 orang. Ini tidak segampang apa yang kita pikirkan mengikuti pelajaran demi pelajaran. Ya, level pertama harus duduk 3 hari, level kedua, level ketiga, dan level keempat. Dan saya sangat bersyukur dengan semangat daripada semua para BWA. Jadi pernah waktu saya pertama sekali tidak mendapat kepercayaan untuk memimpin Bakti Wanita Advent di Uni Indonesia Kawasan Barat, ada kata-kata yang tidak enak yang disampaikan seseorang kepada saya. Dan intinya adalah BWA ini hanya untuk jalan-jalan, belanja-belanja. Kalau sudah ada acara di Bali kah, di Jogja kah, di Thailand kah, intinya jalan-jalan. Tapi kenyataannya selama 5 tahun saya pegang ini, itu semua sirna, ya. Karena apa? Setiap kita ada buat program, yang pertama saya ingat sekali ini DKI punya acara di Puncak, ya. Semua duduk dengan tenang sampai berakhir acara, tidak ada yang pulang satu pun, kecuali waktu itu ada yang meninggal. Saya ingat itu, ya. Kemudian ada acara di Bali konvensi, ya. Semua duduk tenang dan semua tidak ada terdengar udah keluar separuh, tidak ada, ya. Kita ada di sini punya banyak, ya. Dan yang saya membuat bahagia satu dengan Bakti Wanita Advent ini, waktu 17 minggu sembahyang yang diadakan oleh Uni Indonesia Kawasan Barat. Waktu itu, karena itu dipimpin per minggu itu dipimpin oleh per departemen, ya. Kaum awam yang terbanyak menghadiri adalah waktu Departemen Bakti Wanita. Sampai beberapa itu yang masuk di Zoom. Belum lagi yang ada satu gereja satu Zoom. Dan ada banyak yang masuk WA kepada saya. Luar biasa, ya, luar biasa. Ini kaum awam loh. Minggu lalu pendidikan itu, karena pendidikan guru-guru tinggal perintahkan, guru-guru harus masuk, sudah digaji, sudah dibantu apa? BWA tidak ada 1 sen pun digaji. Tapi setengah lima, karena jam 5 mulai, setengah 5 sudah masuk sampai 500. Sampai masih kemarin sore dokter sampai masih katakan kepada kami seperti luar biasa Bakti Wanita Advent, luar biasa. Jadi sekarang Bakti Wanita Advent bukan lagi ogah-ogahnya yang disorot, tapi terbukti di situ, ya, semangat kesaksian itu. Jadi saya bilang, saya lihat di grup Bintaro lah, karena saya anggota jemaat Bintaro, dia bilang, ayo grup yang tidak ikut, kesaksian yang luar biasa. Begitu, ya. Itulah kalimat-kalimat pendeta Semanungkali dari Sumatera Selatan sampai telepon saya. Dia bilang begini, itu kenapa kita tidak manfaatkan ini Bakti Wanita Advent ini untuk menginjil? Bagaimana nanti kita kita buat satu program supaya mereka menginjil melalui literatur. Jadi sepertinya jadi banyak yang menawarkan seperti itu, ya. Karena memang terbukti Bakti Wanita Advent itu hadir 820 hanya di Zoom, ya. Jadi ini kaum awam, ya. Jadi sangat bersyukur, puji Tuhan. Sekarang penginjilan, pelayanan, ya. Terima kasih kepada Sofi Tambunan, ya, yang melalui pembajutan Pamesijen itu sudah terkenal ke seluruh dunia, ya. Ya, sampai kakak saya dari Amerika pun udah bilang,
apa sih itu? Sampai dia bilang BMW ya, katanya gitu ya. Apa itu BMW kata gitu kan? Karena soalnya BWA, tapi bukan hal yang jalan-jalan, bukan hal untuk heboh lagi sekarang, tapi pelayanan demi pelayanan. Ya, puji Tuhan. Sertifikasi ini adalah salah satu alat membenahi atau memodali untuk para BWA. Jadi kalau Ibu Gurfan dari divisi berharap sebanyak mungkin ikut sertifikasi ini supaya ilmu yang didapat itu dapat dipraktekkan, ya. Di level 4 ada 8 subjek ya, Ibu. 7 ya. Sangat bagus. Di antaranya ada 2 yang saya lihat di sana yang perlu dipraktekkan secara langsung. Women mentoring women, ya. Jadi wanita itu harus jadi mentor kepada wanita lain, mentor contoh, ya, memberi semangat. Ya, jadi kalau memang level 4 ini sudah lulus, memang sudah sangat bagus lagi, tidak dilakukan lagi. Dan yang paling saya suka ini, seandainya tadinya jadi di UNAI, saya pilih subjek ini, saya akan ajar. Yesus adalah model kepemimpinan. Ya, Yesus, jangan lihat si A, jangan lihat si B, jangan lihat si C. Ya, tapi Yesus itu salah satu subjek yang diberikan kepada level 4. Ya, kiranya apa yang sudah didapat di dalam pelajaran ini level demi level, seperti tema yang diberikan oleh pimpinan kita dari GC untuk 2021 sampai 2025 nanti adalah I will go, ya. Saya akan pergi. Ibu Yanes Naga tadi pagi buat renungan, kita tidak perlu pergi ke Eropa, kita tidak perlu pergi ke Afrika, tidak perlu pergi kemana-mana, kita pergi di mana kita sedang berada, ya. Kita pergi, ya, paling tidak nanti sesudah selesai pengamatan ini pulang, mentorlah wanita yang lain, ya. Buat Yesus jadi model kepemimpinan, jangan lihat si A dan si B, ya. Paling tidak I will go untuk 7 nama. 7 nama kita bisa di rumah untuk lakukan itu, mendoakan 7 nama, yang kemudian melayani 7 nama, kemudian mengajak mereka belajar, ya. Sekarang ini tidak perlu lagi kita harus bagaimana caranya mengajar, bagaimana cara apa subjek yang kita berikan, tinggal aja untuk ikut untuk ikut Bible Study Internet, ya. Jadi inilah tantangan kepada kita. Bukan hanya sekedar kita terima kasih kepada Ibu Hana Marpunya, begitu bahagia dibuat pengamatan ini. Seandainya di dunia nggak ada seperti ini, banyaknya pernah ya dari ya waktunya pun nggak mungkin cukup, ya. Itu makanya dipilih, kami mau tamat sendiri. Kalau saya bilang buat sendiri karena memang daerah punya hak, ya, mau buat seperti apa asal masih dalam kelayakan begitu, ya. Jadi penamatan itu pun saya pikir tadi ini Zoom, ya, karena memang pelajaran Zoom, karena belum berani kita memang untuk melakukannya. Makanya saya telepon kemarin Bagong ini, bagaimana di sana ceritanya? Oh, semua diatur dengan protokol kesehatan itu, ya. Oke, puji Tuhan, semua saya lihat berjalan dengan baik. Kiranya melalui acara ini sertifikasi yang diterima, semua oleh-oleh dipajanglah itu, kemudian mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita harus pergi, ya, harus pergi dengan apa yang kita bisa buat. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Jelly. Pada saatnya sekarang kita sampaikan kepada para tamatan. Dan Ibu Ketua Kelas kita, Ibu Elisi Marmata akan menyampaikan pesan dan kesannya sama kita. Shalom. 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 Selamat sore. Selamat sore.
Yang kami hormati Ibu Jenny Sagala selaku Direktur Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat. Yang kami hormati Bapak Pendeta Dr. Alex H. Marbun selaku Ketua Gereja Masih Advent Hari ke-7 Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya dan sebagai narasumber juga. Yang kami hormati Ibu Medis Hana Marbun selaku Direktur Bakti Wanita Advent GMAHK Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya dan juga sebagai narasumber. Yang kami hormati Bapak Pendeta Dr. Melvin Malau selaku Direktur Adventist Mission GMAHK Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya dan juga sebagai narasumber. Yang kami hormati Ibu Sofi Manurung selaku Ketua Pengurus BWA Konferensi DKI Jakarta. Tolong tepuk tangan. Dan juga dalam hal ini sebagai narasumber. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas pimpinannya yang luar biasa kepada kita semua. Sekalipun dalam situasi seperti ini, tetapi memang God is good all the time. Oleh karena kebaikannya saja kita boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan satu acara yang sangat bersejarah bagi 15 orang. Saya mau 15 semua berdiri di tempatnya. Inilah kami 15 orang ditamatkan pada saat ini setelah mengikuti selama 4 tahun mulai dari tahun 2017 dan berakhir tahun 2020 sekalipun secara virtual oleh karena pandemi yang sekarang sedang mewabah. Tapi kami boleh ditamatkan dengan 15 orang dengan karakter 15. Luar biasa. Para narasumber kita ini membekali kita dengan pembekalan yang sangat luar biasa. Amin. Amin. Kita mau bukan hanya berdiri sampai di sini saja. Kita mendapatkan berapa pelajaran dan terakhir 7 materi diberikan kepada kita. Seperti tema I'll go wherever he leads. Aku mau pergi kemanapun dia memimpinku. Saudara-saudara yang kekasih, banyak hal yang mungkin kita korbankan, waktu, tenaga, bahkan mungkin materi, buah pemikiran atau apa saja. Tetapi biarlah semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kami berharap ada salah satu dari anggota kami, 15 orang ini yang paling tua. Saya mengutip kutipan dia. Kalau tidak salah tadi pagi, dia katakan seperti ini. Ini bagian dari harapan kami. Semoga kami dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang baik bagi sidang kami masing-masing. Terlebih jadi satu contoh teladan bagi teman-teman kami. Terima kasih Ibu Gene saya. Dia tuliskan ini tadi di grup pengurus. Luar biasa. Terima kasih kepada para narasumber yang begitu dengan sabar. Istimewa Ibu Sofi Tambunan. Sangat luar biasa. Apresiasi yang paling tinggi yang kami berikan akan kami berikan sebentar lagi. Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan, pembekalan-pembekalan yang sudah diberikan kepada kami. Bawa kami dalam doa agar kami diberikan roh kerendahan hati, agar kami boleh menjadi wanita-wanita yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Marbun tadi, menjadi wanita yang setia. Dan terutama pastikan kita semua masuk surga. Saya mau mengutip sedikit lagu yang kami nyanyikan tadi. Saya sangat terkesan
di mana dikatakan di sini, my heart, my life, all I bring to Christ, who loves me so. He is my master, Lord, and King. Wherever He leads, I will go. Biarlah kita berikan hati kita berikan hidup kita berikan apa saja kepada Tuhan kita, Raja kita. Kemanapun Dia pimpin, saya akan pergi. Untuk itu, untuk menunjukkan rasa terima kasih kami yang luar biasa kepada Bapak Ibu sebagai narasumber dan pimpinan kami dari ini, kami mau memberikan sesuatu yang tidak ada artinya sama sekali. Baik, kami mohon semua boleh berdiri. Saya boleh perintahkan semua berdiri di depan. Tolong berdiri Bapak Pendeta Melvin, Pendeta Marbun, Ibu Jenny, Ibu Hana, dan juga Ibu Sophie boleh berdiri. Silakan Ibu Mercy sebagai ketua ya yang mendampingi. Ibu Sophie boleh maju. Ibu Tuti boleh mengantar ke depan. Jangan salah nama ibunya. Oke, kalau diberikan, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Bagi kita semua, kepada Pendeta Marbun, terima kasih Bapak Pendeta. Kepada Ibu Medis Hana, luar biasa Ibu Medis, telah memberikan pembekalan yang berharga kepada kami. Kepada Ibu Jenny Sagala, tepuk tangan. Dan satu lagi adalah Ibu Sophie, luar biasa. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih banyak. Karena kita masih punya waktu, ini ada salah satu dari peserta ini yang seharusnya tamat tahun lalu. Jadi Ibu Mercy Tampilang, saya mau kasih kesempatan waktu dia untuk bicara, karena dia selalu bilang, kapan sih Bu Sophie saya ditamatkan? Bukan tergantung saya, tetapi tergantung kepada Ibu Mercy sendiri dan program di conference ya. Sampai dia minta kursus privat. Jadi sekarang waktunya kita kasih, karena beliau adalah ketua pengurus BWA DKI juga. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Marbun, kepada Ibu Jenny, terlebih kepada Ibu Sophie. Sebenarnya saya sudah tamat tahun yang lalu ya Bu. Jadi saya selalu tanya, kapan saya ditamatkan? Jadi sebenarnya kita mau tamatkan di bulan Mei ya, di bulan Mei. Tapi karena ada tante corona ini, jadi kita nggak tamat-tamat. Saya bilang, saya mau ditamatkan tahun ini. Jadi saya, Bu Sophie dan bagaimanapun caranya harus tamat sekarang. Kalau mau tunggu kita nggak akan tamat-tamat, Ibu-ibu. Lagi belum jadi lagi ya Bu Jenny. Sebenarnya aku pingin sekali, saya nggak tamat dari Unai, tapi jadi saya pingin tamat. Jadi karena ditunggu-tunggu nggak datang-datang, ya inilah rencana Tuhan kita ditamatkan. Terima kasih banyak untuk Ibu Marbun, Ibu Jenny dan Ibu Sophie, dan Pak Marbun dan Pak Melvin. Terima kasih banyak, kita sudah tamat. Biarlah kita menjadi wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang siap dipakai oleh Tuhan. Karena kalau nggak dikasih waktu nanti dia marah-marah. Baiklah, kita akan tutup rangkaian acara kita. Kita akan tiba kepada acara penutup. Kita sama-sama berdiri untuk bernyanyi lagu Muliakan Allah, lagu Sion nomor 280, dan nanti doa tutup akan dibawakan oleh Ibu Jenny Sagala.
Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Bapa, karena Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pada sore hari ini Tuhan berikan kami kesempatan berkumpul di ruangan ini, mengikuti acara penamatan peserta sertifikasi kepemimpinan Bakti Wanita Advent. Bapa di sorga, biarlah ke-15 tamatan ini ya Tuhan, kami sebut namanya Afrida Tampu Bolon, Ana Sitinjak, Anita Marbun, Betty Bernardus, Elisi Marmata, Erna Sihombing, Evelyn Sagala, Hedi Saya, Grace Evelyn, Marlin Mengual, Mercy Tampilang, Nelly Nenggolan, Salvi Noya, Sri Haryani, Wilma Naibako. Mereka sudah mengikuti semua pelajaran dari level 1 sampai level 4. Biarlah ya Tuhan, pelajaran demi pelajaran yang mereka pelajari, mereka dapat hidupkan, dapat praktekkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, di dalam gereja dan juga di rumah tangga. Bapa di sorga, kami sebagai manusia yang berdosa, kami tidak layak dan tidak mampu melakukannya secara pribadi. Tapi kami percaya Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, maka ke-15 tamatan ini mereka dapat melakukannya dengan baik. Biarlah mereka memberi pengaruh yang baik kepada para wanita-wanita yang lain. Terima kasih ya Tuhan kepada Ibu Hana Marbun sebagai Direktur Bakti Wanita Advent di daerah DKI dan sekitarnya. Biarlah Tuhan memberikan dia hikmat, kesehatan dari sorga, sehingga Ibu Hana Marbun ini bisa mengayomi semua bakti wanita yang ada di DKI Jakarta dan sekitarnya. Memberkati juga Pendeta Aha Marbun sebagai Ketua Konferensi. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan dari surga, memberikan hikmat, sehingga bisa memimpin seluruh umat Tuhan yang ada di DKI ini. Demikian juga Pendeta Melvin Malau. Demikian juga Tuhan semua panitia, juga Ibu Sophie dan teman-temannya dan tim semuanya. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan, kami serahkan semua ibadah ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sempurnakan. Jika ada hal-hal Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni kami. Terima kami sebagaimana kami ada, karena kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Acara kita sudah berakhir, tetapi ada satu bagian penting. Biasanya kalau bersama Yesus yaitu perjamuan, tapi kali ini adalah foto session. Yang pertama adalah tamatan 2020 bersama para narasumber dan Direktur BWA. Lalu yang berikutnya tamatan 2020 bersama para narasumber dan Direktur serta tamatan angkatan pertama. Ya. Lalu tamatan angkatan kedua khusus tamatannya saja. Lalu tamatan dan seluruh partisipan semua. Setelah itu berfoto bebas dan jamuan makan.